sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Allah Tuhan, Tuhan setia dan menganugerahkan kuasa. Berbagai dosa menolong menyertai kita. Dan saat ini kami umat-Mu selalu berdoa. Dalam ujian kami menjadi upah di hadapan-Mu. Dan saat ini kami menemukan kebenaran firman-Mu. Dengan Bapa Engkau berkati saat ini. Urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, sehingga kami boleh mengerti memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami saat ini. Terima kasih Tuhan atas kami hidup kami dalam kuasa-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 4 ayat 1 sampai 9. Mazmur 4 ayat 1 sampai 9 kita akan membaca secara responsif dengan judul dalam pokok kita dua pada bawah. Ayat yang akan saya membacakan, ayat yang dari Bapak Ibu membacakan. Akan mulai. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Dalam kesesatan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihi. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Kita bersama-sama. Dengan berat aku mau memberikan diri, lalu segera hidup. Soalnya Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Masih ada sukacita kita. Amin. Saya hari ini adalah hari yang Tuhan berikan bagi kita yang terbaik. Sehingga kita melihat diri Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di Mazmur ayat 1 sampai 9 ini adalah Mazmur Daud yang penuh dengan doa penyerahan diri kepada Tuhan. Mazmur ini merupakan pengalaman Daud yang mengalami kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran karena begitu banyak lawan-lawannya atau begitu banyak musuh-musuhnya. Tetapi dia menemukan kenyamanan, dia menemukan keamanan hanya di dalam Tuhan. Mazmur adalah Daud. Dan dia tidak berharap kepada yang lain. Dia hanya berharap kepada Tuhan. Dan itulah yang dialaminya sehingga dia membagikan kepada kita di dalam Mazmur 4 ini. Kalau kita lihat di tema judulnya doa pada malam hari, ini adalah doa Daud. Dan saya melihat di ayat 2 tadi berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Mazmur menyatakan suatu keyakinan
mendapatkan jawaban. Ini adalah kesaksian pemazmur atau Daud bahwa Tuhan selalu menolongnya, dan ini sudah dialaminya sebelum-sebelumnya. Dan dia percaya kalau Tuhan sudah menjawabnya doa-doanya sebelumnya, maka saat ini pun ketika dia berdoa, maka Tuhan pasti akan menjawab. Suatu keyakinan iman yang luar biasa. Tentu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita juga sama seperti Daud yang mempunyai keyakinan bahwa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Kita menganggap bahwa itu hanya sekedar karena kita orang Kristen, maka kita berdoa. Kita makan, kita berdoa. Kita ke gereja, kita berdoa. Ketika kita pergi kemana-mana, kita berdoa. Tapi kita tidak mempunyai iman bahwa doa itu akan dijawab. Doa itu masih berada di awal-awal. Daud punya keyakinan doanya pasti dijawab. Bagaimana dengan kita? Mari kita mengambil pengalaman Daud bahwa hari ini ketika kita berdoa, maka Tuhan juga pasti menjawab doa-doa kita. Ada amin. Ayat yang ketiga pemazmur berkata, hai orang-orang berdoalah di kemuliaan Penodai. Artinya memang pemazmur ini kita tahu ya, belajar adalah belajar yang sangat luar biasa. Dalam luar biasanya dia diberkati, menjadi raja juga dia diberkati, tetapi tentu lawan-lawannya juga sangat luar biasa. Lawan dia sangat banyak, bahkan dalam peperangan luar biasa, tetapi kemenangan demi kemenangan tetap berada di pihak kita. Maka apa yang disampaikan kepada lawan-lawannya? Dia berkata bahwa percuma engkau melawan orang yang diberkati oleh Tuhan. Dia berkata kepada orang-orang yang memusuhinya, percuma engkau melawan orang yang diberkati Tuhan. Daud adalah orang yang diberkati Tuhan. Apapun yang engkau lakukan, semua itu akan sia-sia. Daud punya keyakinan bahwa apapun yang diperbuat oleh musuhnya terhadapnya tidak akan terjadi. Semua itu hanya sia-sia belaka. Karena kenapa? Tuhan berada di pihak. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak Tuhan, bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, maka percaya siapapun musuh kita, apapun yang dirancangkannya kepada kita, itu tidak akan tercapai. Kenapa? Tuhan sudah melindungi kita. Tuhan sudah menjaga kita. Tuhan sudah memberikan kita dalam naungan sayapnya. Ya ada yang berani mengganggu kita. Tapi kembali mereka, apakah kita benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan atau tidak? Tentunya juga Bapak Ibu, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar atau melanggar firman Tuhan, jangan juga kita berada seperti tadi. Kenapa? Disitulah celah musuh masuk. Ketika kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi ketika Bapak Ibu saudara-saudari berada di dalam kebenaran firman Tuhan, maka yakin siapapun lawan kita tidak akan berani mengganggu kita. Di ayat keempat, pemazmur menjelaskan bagaimana kebahagiaan orang yang selalu berserah kepada Daud adalah orang pilihan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan tidak membiarkan dia dijahati oleh siapapun. Dia disadari oleh Tuhan. Betapa indahnya hidup dalam Tuhan, Bapak. Suatu kebahagiaan
masalah datang. Bagi kita Bapak Ibu, itu juga masalah dan pasti berat. Tidak ada orang yang mengatakan saya tidak punya masalah. Tetapi bagi kita saya katakan hari ini siapapun dia, hari ini pun kita datang ke gereja ini kita punya masalah. Tetapi bagaimana kita menyikapi masalah itu? Ada orang yang mempunyai masalah dan dia berkata, gara-gara masalah saya tidak bisa ke gereja hari ini. Apakah di sana dia bisa menyelesaikan masalah itu? Tidak. Tapi dengan dia berkata, aku punya masalah. Tetapi aku punya Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalahku. Maka aku datang kepada kami di gereja. Maka mungkin ketika dia keluar dari pintu gereja itu, maka dia berkata, aku sudah mendapat kekuatan baru. Mungkin masalah tidak akan meninggalkan kita. Tetapi dalam menghadapi masalah itu, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Ini Bapak Ibu, sebesar apapun masalahnya, hari ini, besok, lusa, minggu depan, bahkan setiap saat akan setiap hari, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Dan ada suatu tawaran kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada sesuatu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada jaminan bahwa Tuhan akan menjawab kita. Saat kita mau datang ayat yang kelima, dia berkata, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Bapak Ibu, sering sekali kita tidak bisa menguasai emosi. Sering sekali ketika ada persoalan masalah yang muncul adalah ego kita. Belum kita mendengar persoalan itu, kita sudah menjawab. Saya berikan contoh. Mungkin kita di dalam rumah, tiba-tiba anak datang dengan menangis dari luar. Dia tadi sedang bermain dengan teman-temannya. Dia menjerit, dia berteriak, dia memanggil mamanya. Dan mamanya kembali. Ada apa? Ada yang terjadi? Mamanya dengan bersuara. Itu mah anak itu mau pesan saya. Mana dia yang mana kata? Mamanya datang untuk menghajar. Biarkan kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Bolehkah kita tenang? Bolehkah kita bertanya? Kenapa? Dia mau menangis. Ada apa? Tadi masalahnya seperti apa? Ketika kita berada dalam ketenangan, dalam diam, maka kita bisa menemukan jalan keluar. Tetapi yang sering terjadi bagi kita Bapak Ibu, kita mengeluarkan ego kita, emosi kita, daripada kita memahami apa sebenarnya yang terjadi. Dan ini akan menimbulkan dosa bagi kita. Jauh, seorang pemazmur tidak melakukan itu. Dalam berbagai persoalan yang dihadapinya, dengan beberapa musuh-musuhnya, dia dengan tenang, dia diam. Bahkan dalam doa dia berserah pada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan dia jalan keluar dalam menghadapi setiap masalah. Sehingga ketika dia berperang, adakah pernah dalam kalah? Tidak. Jauh dalam mengalami kemenangan. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan penolongnya. Dia tidak mengandalkan keegoan dan keinginan sendiri. Hari ini firman Tuhan menegur kita. Mari kita diam dengan tenang. Mari kita duduk di bawah kaki Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan-Nya, mohon hikmat daripada-Nya dalam menghadapi setiap persoalan apapun yang kita alami. Dalam ayat 6 sampai 9, korban tersebut
adalah kekejian bagi kami. Dan melihat dalam Yesaya 1, Yesaya 1 ayat 11 berbunyi demikian. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemuahkan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dan lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak disukai. Orang-orang fasik bahwa mereka memberikan persembahan mereka sangat luar biasa. Mereka memberikan yang melebihi dari apa yang Tuhan pilih. Mereka memberikan segala domba jantan dalam seluruh harta mereka. Tetapi Tuhan berkata, korban persembahan orang fasik adalah kekejian bagi aku. Dan Tuhan menginginkan korban persembahan yang baik. Apa itu? Mazmur mengatakan, mengucap syukurlah kepada Tuhan dan bersukacita kepada Tuhan dalam keadaan kondisi apapun yang kita. Pemazmur mengatakan bahwa gandum dan anggur Tuhan limpahkan bagi dia. Bahkan suatu anugerah yang sangat luar biasa. Tuhan menginginkan bagi kita adalah sesuatu persembahan hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak meminta harta. Tuhan tidak meminta uang. Dia tidak pernah meminta seluruh kekayaan Bapak Ibu untuk diserahkan kepadanya. Tetapi yang dia inginkan adalah hidup kita yang berkenan. Hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita, itu yang Tuhan inginkan. Jangan pernah kita mencoba Tuhan dengan uang. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang kekurangan, bukan Tuhan yang tidak punya, bukan Tuhan yang miskin, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya, yang punya segala-galanya, yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isi dalam kehidupan kita. Itu adalah yang punya. Jadi dia tidak meminta harta kita, tapi dia minta bagaimana hidup kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Berbagai semuanya sempat. Mereka bersumbangan hidup kita. Mereka berikan hidup kita untuk kita. Tuhan, selagi masih ada waktu. Jangan kemudian yang mengatakan, nanti kalau aku sudah tidak bekerja lagi, nanti kalau aku sudah pensiun, nanti kalau aku sudah tua, nanti kalau aku tidak sibuk dan sebagainya dan sebagainya. Tapi hari itu Tuhan berkata, oh dengan semuanya, jangan rasakan hati. Sebagaimana itu, Bapak Ibu yang kami kasih, Mazmur ini memperlihatkan kepada kita bagaimana pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur dan mampu mengendalikan diri dalam segala situasi, karena dia percaya orang yang berjalan dalam kebenaran Tuhan akan berpihak kepadanya. Demikian kita Bapak Ibu, kita juga bersiap. Apapun persoalan tantangan yang kita hadapi, kita akan menyerahkan. Jika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan menjawab. Apa bagian kita dari firman Tuhan? Bila cahaya wajah Tuhan menyinari kita, maka kita akan tetap tenang, menikmati istirahat atau tidur pada waktunya, meski berbagai masalah, kesulitan, tantangan dan pergumulan hidup menerpa kita. Karena itu ada 3 tips yang harus kita laksanakan di dalam hidup kita. Yang pertama, kendalikan diri atau kendalikan atau kontrol emosi. Kedua, adakan dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan ketiga, tetaplah berdoa. Itu bagian kita.
Sebelum saya selesaikan ibadah renungan ini, ada satu kesaksian seorang pendeta, yaitu pendeta dari gereja setan. Itu kita melihat gereja setan ini dari judulnya saja sebagai gereja setan. Tentu yang dalamnya pasti bergumul bagaimana kuasa kegelapan mereka bisa. Pendeta ini selama dia berada di gereja setan dan menjadi pendeta, kerjaannya setiap hari dia mencari orang-orang yang takut akan Tuhan. Kenapa orang-orang yang mencari takut akan Tuhan? Kenapa bukan teman-teman? Ya mungkinlah setan akan mengganggu teman setan, pasti mereka bisa. Tetapi dia mencari dan menggoda orang-orang yang takut. Tetapi satu kesaksian yang luar biasa diakuinya, dia berkata seperti ini. Ketika aku datang ke rumah orang-orang yang takut akan Tuhan pada malam hari, aku mau mengganggu anak-anak mereka. Aku mau membuat mereka berada dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tetapi satu hal yang sekali tidak bisa hadapi, karena mereka sepertinya ada tembok, ada sesuatu yang memisahkan dan tidak bisa diganggu dan tidak bisa habis. Jadi orang Kristen selalu dibentengi oleh mereka. Jadi kuasa kegelapan yang berkatakan bahwa saya ini pendeta dari kerajanya tidak mampu menyentuh anak-anak Kristen yang hidup di dalam Tuhan. Dan berarti kita semua anak-anak Kristen tentu tidak hidup di dalam Tuhan, hanya ada Kristen sekarang. Tetapi yang dia katakan bahwa anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, kami tidak sanggup masuk kepada mereka. Karena ada yang akan membalas kami. Itu luar biasa sekali. Itu pengakuan seorang pendeta setan. Dan kita sebagai anak-anak, betapa besar kasih Tuhan bagi kita, sehingga Dia melindungi kita, Dia membentengi kita dalam setiap kehidupan. Untuk itu, Bapak Ibu, terlebih orang tua, untuk malam doakanlah anak-anak kita pada saat mereka tidur. Bentengi mereka dengan kuasa darah Yesus, sehingga kuasa apapun tidak akan mampu mengganggu mereka. Karena di malam hari kuasa kegelapan itu mulai mencari mangsa, mencari orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Ini pesan mereka. Dia berkata, dia lama, dia sedang kembali, dan dia tidak mengikuti lagi gereja setan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan, dia baru merasakan bahwa mereka Tuhan yang menjaga kehidupan orang-orang Kristen. Dan dia berpesan bagi anak-anak Tuhan, tetaplah berdoa di malam hari. Serahkanlah kehidupan anak-anak itu di dalam Tuhan, karena iblis sedang mencari mangsa untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Dalam umat ini boleh menguatkan kita dan menjalani kehidupan kita dalam menghadapi situasi yang akan kita lewati hari ke depan. Ayat hafalan dari kita terambil dari Mazmur 4 ayat 7b. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Kita bersama-sama tidak. Biarlah